Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Baik, di hari ini kita akan teruskan bahasan kita terkait Vue.js yang kemarin sudah kita perkenalkan ya sebagai sebuah teknologi yang bentuknya berupa framework untuk sisi front end yang kemudian dia ditekankan untuk menghandle processing data di bagian view ya di bagian tampilan dari skema MPC secara keseluruhan. Nah, jadi dengan kita mempersiapkan knowledge kita di aspek ini, mudah-mudahan pada saatnya nanti kita mulai masuk ke sisi back end, front end-nya paling tidak sudah mulai sedikit memanfaatkan teknologi Vue ini. Nah, nanti lambat laun dengan kita membiasakan pemanfaatan teknologi ini, mudah-mudahan bisa mengoptimasi sisi tampilan ya, sisi tampilan daripada aplikasinya kita. Ya. Nah, kemarin kita review dulu dikit bahwa kita sudah bahas tentang standar kalau kita mempelajari teknologi itu adalah konsep dasarnya, ya cara berpikir si Vue-nya itu sendiri. Ya, yang kedua kemarin kita juga belajar bagaimana cara mengintegrasikan Vue ke dalam si sistemnya kita. Bagaimana ketika itu kemudian dijadikan bagian dari aplikasi kita. Itu positioningnya bagaimana. Kemudian kaidah-kaidah dasar yang kemudian menjadi prinsip integrasi teknologi terhadap si aplikasi websitenya kita. Nah, kemarin sudah kita kaji itu semua dan mungkin kita review dikit. Ini saya bukakan yang kemarin terakhir kita tentang two-way binding, yaitu nanti kita bahas ya. Untuk poin yang pertama terkait bagaimana cara kerja daripada si Vue itu adalah dia lebih tinggi daripada JavaScript. Karena itulah kemudian library daripada si Vue itu harus di-embedkan di posisi awal deklarasi daripada aplikasi webnya kita. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat di baris ke-10 ya. Jika tidak ada pemanfaatan bootstrap dan yang lainnya cukup ini doang misalkan ya ini saja ditambahkan. Tapi kalau ada bootstrap lain lagi nanti ceritanya. Kemudian berikutnya lagi adalah poin berikutnya dari sisi apalagi tadi kaidah dasar ya ketika kita mau menggunakan Vue. Setelah kita import di bagian atas, maka kita akan melihat adanya satu pendeklarasian objek Vue. Itu dilakukan di section script ya, di bagian script. Itu Anda bisa temukan ada yang namanya instansiasi objek dari kelas Vue. Yang kemarin sudah kita singgung, karakteristik dari instansiasi ini adalah adanya pemanggilan new diikuti dengan class structure daripada Vue-nya sendiri. Oke, itu poin kedua. Poin ketiganya adalah ada ada satu, kalau bahasa kita mah ada fakta integritas, kesepakatan, kesepahaman antara komponen dan elemen di sisi tampilan yang hendak di-manage dan dikendalikan oleh CPU. Itu dideklarasikan di dalam CEL. Nah, di sini kita bisa temukan ada app. App ini nge-referensi ke sebuah elemen di HTML yang kemudian wujudnya bisa berupa ID. Jika ID maka dipanggil pakai pagar di sininya. Kalau dia berupa kelas yang kemudian kita deklarasikan, kita panggil dengan titik dan diikuti dengan namanya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang paling elemen kedua atau atribut kedua daripada si objek Vue yang harus ada adalah si datanya. Ini adalah sebagai representasi informasi yang nanti akan ditempelkan ke dalam section daripada elemen yang tadi dideklarasikan. Jadi sejauh kita menemukan ada app, maka dia rentang antara div ini sampai sini, maka kita bisa mengintervensi behavior daripada
apa-apa yang kemudian ada di dalamnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita sudah mendefine di sininya elemennya adalah misalkan app, dalam hal ini division di sini, maka si view bisa mengintervensi behavior daripada elemen-elemen yang ada di antaranya. Gitu ya. Nah, beberapa di antaranya kemarin sudah kita singgung, di mana kita kemudian di dalam rentang ini kita bisa memanfaatkan sejumlah direktif daripada si view itu sendiri. Nah, direktif itu apa? View memiliki kemampuan memiliki kemampuan prinsip-prinsip pemrograman, sehingga logika rule-rule pemrograman dasar ada di dia. Nanti kita akan temukan ada logika untuk nge-for, nge-looping, percabangan dengan if, event handling dengan on, dan ada beberapa lainnya lagi. Dan termasuk yang kemarin sudah kita perkenalkan, yaitu pemanfaatan data binding. Yang kemarin kita sudah jelaskan ada 2 data binding, yaitu yang one way, satu arah dari sisi generator data menginisiasi informasi di tampilan, dan kemudian kita declarekan si komponen input yang akan diberikan one way binding itu dengan menggunakan v-strip binding. Kemudian untuk yang sifatnya two way kemarin udah kita jelaskan, kita pakai v-strip model. Nah, jadi ternyata ini v-strip ini adalah direktif. Ya, pembuka untuk direktif, dan variasi direktifnya itu ada di belakangnya. Nah, kemudian properti dan atribut yang dibutuhkan untuk setiap masing-masing direktif bisa berbeda-beda. Untuk yang binding berikutnya diikutsertakan dengan value dan seterusnya. Sehingga kalau kita review dikit yang two-way ini, kemarin kita temukan kondisi daripada si aplikasinya adalah menjadi sebagai berikut. Bentar ya. Warung. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan binding yang dimaksud. Jadi ketika kita mendefinisikan ini sebagai two-way binding, maka secara intervensitivitas itu maksudnya. Jadi secara pengaruh Vue.js itu sudah memberikan pemberian behavior lebih terhadap elemen-elemen di antara div-nya tadi. Ada 2 elemen yang kemudian tadi di manage di dalam si div ini, yaitu satu text input, satunya lagi adalah berupa paragraf. Nah, text input ini yang menerapkan two-way binding tadi, yang mana di situ dia menangkap si informasi dan kemudian dibindingkan ke atribut message sebagai data atribut daripada si view, dan kemudian ini akan memberikan efek terhadap si proses printing data tersebut di dalam tag P. Makanya ketika kita mau printkan perubahan terhadap si nilai message, kita bisa gunakan double kurung kurawal buka tutup seperti ini. Nah, kalau dia two-way binding, maka hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita melakukan perubahan apapun di dalam si textbox akan langsung berpengaruh terhadap si sisi lain yang kemudian melekat ya, seperti itu. Nah, sepadan dengan ini kemarin kita sudah bahas ada juga yang namanya one way binding. Nah, one way binding kalau Anda perhatikan, ini two way ya, ini one way. Ternyata perbedaannya adalah sedikit saja, yaitu kalau dia yang one way itu dia gunakan v-strip bind, yang kemudian efeknya kalau kita menggunakan yang one way, perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan yang one way, ya secara tampilan sama, tapi secara konsekuensi berbeda. Apa yang kita ketik di sini tidak langsung mempengaruhi apa yang ada di bawahnya. Jadi kemarin saya berikan best practice kapan kita menggunakan yang one way dan two way ini.
ketika kita memiliki sebuah form di mana di situ ada field yang kemudian datanya bersifat read only, ya, seperti contoh form edit ya, yang suka membawa informasi ID misalkan ya, daripada objek yang mau dirubah atau data yang mau dirubah. Maka ketika itu mau ditampilkan di dalam halaman formnya, tak bikin kan dia jadi read only ya. Nah, untuk memastikan bahwa dia tidak mempengaruhi, perubahan dia tidak mempengaruhi yang lain, selain kita kondisikan read only, mungkin juga kita bisa gunakan teknik binding seperti ini, gitu ya. Nah, tetapi jika kemudian Anda punya satu field di dalam form yang kemudian perubahan data di dalam field itu akan mempengaruhi field-field yang lain, ya gunakan two-way. Contoh misalkan ada aktivasi tombol, misalkan ya tombol submit itu hanya bisa ditekan apabila si user meregistrasikan di data dirinya dengan asumsi umur dari si pendaftar itu di atas 20 tahun. Nah, kita bikin logika di mana ketika user menginputkan data umur dan umurnya masih di bawah, maka tombolnya dibikin disable. Tapi kalau di atas, maka dibikin enable. Nah, kalau ada korelasi elemen di dalam view yang saling ketergantungan seperti itu, maka gunakan two-way binding ya, seperti itu. Oke ya, nah mudah-mudahan itu sedikit mereview apa yang kita bahas kemarin. Dan sekarang kita masih tetap menjajaki pembelajaran dasarnya dulu, yang nanti insya Allah kita akan bawa terus, di mana target checkpoint awal pembahasan dan pembelajaran view ini adalah sampai kita bisa mengintegrasikan si view dengan framework untuk sisi tampilan yaitu Bootstrap. Sehingga nanti utuh sudah knowledge teman-teman ketika nanti sudah selesai mengerjakan tugas atau PR, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita di sisi aspek ini, kita sudah bisa ngobrol nanti di bahasan-bahasan berikutnya tentang oke, sekarang Bootstrap-nya bikin form ini, tapi kita tambahin komponen untuk validator menggunakan view, udah nggak kaget lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu target untuk yang view. Enggak deh, target view lebih jauh lagi dikit, yaitu melakukan komunikasi dengan API ya, dengan API di belakang. Minimal itu, sisanya kita akan ekspor sendiri. Kayaknya nggak nyampe dulu ke view CLI. Mungkin nanti ketika dirasa perlu di belakang-belakang nanti kita ke sana ya. Baik, kita akan lanjutkan dulu memperkenalkan direktif yang lain. Ya mungkin buat teman-teman yang sudah mulai mempelajari view kayaknya nggak begitu asing. Tapi bagi yang baru-baru mungkin kita perlu memahami kaidah-kaidahnya. Ini penting. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Belum sampai ke exercise. Kita akan menyajikan beberapa yang sederhana yaitu untuk for, if, sama on lah ya. Mungkin saya urutkan dari for dulu, kemudian ke on, baru ke if ya. Oke, kita akan lihat tentang pemanfaatan direktif ini. Sekali lagi, ingat ketika kita berbicara direktif, berarti kita berbicara tentang bagaimana view memberikan intervensi ya, dengan sejumlah kemampuan eksekusi perintah yang ada di dia. Oke, kita lihat tentang pemanfaatan yang for. Nah, sekaligus di sini ada pemanfaatan untuk percabangan juga ya. Baik, untuk pemanfaatan yang for, di sini kita bisa melihat sebetulnya idenya ada di sini doang nih. Biasanya kita manfaatkan yang directive for ini untuk kebutuhan ngelisting data ya. Nah, di dalam si for ini struktur daripada elemen V4-nya, V4 ya, itu direktifnya, itu tetap dia harus konsisten disimpan dan dideklarasikan di dalam div yang sudah dinyatakan elemennya di dalam view. Jadi di sini saya punya elemen app, berarti rentang area kerja view saya adalah dari baris 16 sampai baris 26. Kemudian di dalamnya saya punya beberapa struktur data yang bisa diolah. Jadi tidak ada batasan jumlah data yang akan dimainkan oleh kita. Nah, di sini kita punya yang namanya array to-do list di sini. Oke.
array to-do list ini kemudian dideklarasikan mengandung dua buah atribut, yaitu ada done, ini kita definisikan sendiri, dan ada task, ya kan ya. Oke. Nah, ketika kita ingin menampilkan atau menyajikan si to-do list ini di dalam satu halaman web, gitu kan ya, maka kita bisa gunakan structure listing, misalkan pakai UL under unordered list atau pakai order list terserah, dan item listnya kita gunakan LI seperti biasa. Nah, disinilah key-nya ternyata. Kita paham kalau kita menggunakan list ini, maka akan muncul daftar daftar elemen atau daftar item yang diprintkan kan ya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan elemen data yang akan ditampilkannya itu di rentang atau di range daripada LI-nya. Nah, ini kan ya sepasang ini. Yang kemudian ya, data yang akan kemudian ditampilkannya itu kita proses menggunakan directive for dari view. Nah, bagaimana kaidahnya? Kaidahnya itu seperti hanya di dalam PHP sebetulnya mah. Jadi mungkin dalam pemrograman lain juga seperti ini kan, yaitu kita punya dulu sekumpulan datanya, ya kan ya, kumpulan array datanya, kemudian kita move setiap loopingnya, setiap kali perulangannya ke satu variabel lokal di dalam V4-nya. Jadi di sini yang menjadi keyword adalah in-nya, in-nya atau in-nya. Yang kemudian kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ini menjadi untuk setiap item dari to-do list, kopikan di setiap kali looping ke dalam atribut item ini. Terus mau diapain? Mari kita proses. Nah batasnya itu, batas loopingnya tidak pakai kurung kurawa, tapi memanfaatkan tag di mana dia dideklarasikan. Jadi kalau for-nya itu dideklarasikan di awal di LI ini, maka ya sebatas ini saja. Nah, oke. Nah, kemudian apa isinya? Isinya itu adalah sebetulnya bisa langsung ditampilkan, tetapi di sini dia memberikan satu efek, gitu kan ya. Ada pemilihan kondisi. Karena di sini ada atribut done, ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, di dalam sekaligus ini kayaknya ya, ada direktif yang lain. Di dalam view ada direktif yang namanya untuk percabangan, yaitu v-if. Di dalam si v-if ini kita bisa menguji ya data tertentu. Nah, karena data yang mau dievaluasinya itu adalah satu elemen dari to-do list, contoh misalkan yang baris atau elemen pertama, dannya true, tasnya belajar Vue.js yuk, gitu ya. Oke, nah maka kita bisa lakukan pengecekan begini, jika, ya kan, jika si item titik dannya, nah kalau ini tuh bahasanya jadi gini, jika si item titik dannya itu true, ya kan? Karena tidak ada negasi di sini, maka tampilkan yang ini, item tasnya. Jadi untuk kondisi dan yang nilainya true, yang ditampilkan adalah si item task dengan pemberian efek SS ini. Kalau kita ingat di di HTML itu memberikan strike through atau memberikan coret di tengah, ya. Tetapi kalau dia not true, berarti kita handle di else-nya. Standar kan? V else, maka item task yang di false itulah yang kemudian ditampilkan. Oke. Jadi di sini by default sudah kita deklarasikan ada 3 elemen list, gitu kan ya. Belajar Vue.js kondisinya true ya. Kemudian yang lainnya diberikan false, maka secara visualisasi Anda udah bisa bayangkan, oh berarti nanti keluar belajar Vue.js-nya itu dalam kondisi diberikan garis tengah kayak dicoret, dan sisanya akan diberikan efek B itu di bold, berarti dia menjadi di bold kan ya. Maka itulah kemudian kalau kita jalankan si file tadi, by default kondisi awalnya seperti ini. Ya, belajar Vue.js-nya dicoret kan gitu ya. Kemudian tidak di bold. Yang di bold adalah yang sisanya. Kenapa yang sisanya? Karena tadi kita ingat di sini. Yang ini itu tadi kondisi dari value dannya itu adalah dannya nilainya adalah tadi apa? True ya.
true. Nah, ya kan? Ini kondisi dannya true. Mari kita lihat. Ya kan ya? Nah, karena dia true, maka dia ditampilkan dengan menggunakan aksen menggunakan karakteristik structure. Tetapi untuk yang dua sisanya itu false, maka ketika ditampilkan dia kondisinya tidak dikasih garis ini tapi dibikin jadi bold gitu ya. Oke, nah kita uji coba ya. Kita uji coba permainannya. Kita tambahkan satu lagi. Oke, yang ini kita akan bikin dia jadi true ya. Oke, maka si looping ini tidak akan tidak perlu dirubah karena mekanisme loopingnya akan dilakukan sejumlah item daripada si to-do list. Jadi otomatis saja ya. Oke ya, maka muncullah seperti ini. Jangan lupa makan kan gitu ya. Itu sebagai item terakhir. Ya, nah itu gampang ya. Gampang ya. Nah, jadi yang baru-baru nih, yang baru-baru belajar view, mungkin di awal-awal Anda perlu adaptasi dengan cara cara berpikir daripada view dan kaidah-kaidahnya ya. Yang nanti dari kaidah-kaidah itu Anda bisa jadikan sebagai dasar untuk mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, sekaligus di sini kita akan memperkenalkan direktif yang lain. Di sini kebetulan dia menambahkan fasilitas untuk menghandle two-way binding karena ada text input. Lihat posisinya, sekali lagi, syaratnya kan dia harus berada di rentang dari objek daripada view-nya. Tag-nya app, ini juga app ya, spasa sudah sejoli gitu ya. Nah, kemudian si penambahan two-way binding-nya itu berada di dalam rentang app ini. Berarti aman ya. Dia bisa berjalan. Nah, apa yang dilakukan? Di sini dia menggunakan V model. Directive V model sekali lagi adalah two-way binding daripada si view. Yang berarti kita bisa memanfaatkan two-way binding-nya untuk melakukan re-rendering daripada halaman webnya kita menyesuaikan dengan value daripada si inputannya. Re-rendering itu berarti kayak di refresh ya. Jadi saat dia berubah, saat itu pula dia men-trigger si halaman web untuk melakukan update ya, melakukan update informasi. Dan di sini kita coba lihat positioningnya dia, ya dia hanya di new task. New task itu berarti adanya di sini ya. Nah, berarti seandainya nanti saya melakukan pengisian data dari si inputan ini, maka value-nya akan ditampung di variabel new task. Belum ada rule untuk nampilin. Jadi waktu saya ngetik begini, dia akan kesimpan di dalam si new task. Nah, terus yang menarik adalah, so what next? Apa berikutnya? Nah, di sini kita melihat ada directive event handling. Nah, ini sangat bermanfaat ketika kita punya komponen untuk menangkap event, yaitu button. Di sini kita punya button, di mana kalau kita bermain dengan button itu kan bisa menambahkan atribut on click ya di HTML tuh. Nah, view mengambil alih fitur on click itu dengan menggunakan v-on namanya, dan kemudian bisa disingkat menggunakan add, kemudian diikuti dengan klik. Nah, di sini saat kita menemukan ada yang beginian di dalam halaman webnya kita, maka percayalah di situ halaman HTML-nya sudah tidak lagi murni sekedar halaman HTML. Pasti sudah ada framework view-nya. Nah, apa yang menarik? Ketika kita menggunakan directive click, maka yang kita masukkan ke dalamnya adalah berupa komponen methods daripada si view. Jadi struktur dari si view itu setelah kita kemarin belajar ada elemen dalam EL, data, nah sekarang hari ini kita mengenal ada yang namanya methods. Nah, di methods inilah kita bisa mendaftarkan fungsi-fungsi yang akan dibutuhkan
untuk menanggulangi event-event tertentu, kejadian-kejadian tertentu. Contoh yang di sini adalah add task di dalam si button. Jadi ketika tombol ditekan, add task ini kemudian dipanggil, dan kemudian kita deklarasikan add task ini secara nama harus tepat sama dengan yang dipanggil di atas, dan kemudian tipenya berupa function yang kemudian mengandung sederetan kaidah pembuatan fungsi secara umum di JavaScript. Yaitu ada function, ada deklarasi parameter, kalau memang ada maka ditambahkan, jika tidak ada maka kosongkan, kemudian ada body daripada si functionnya. Oke, nah menariknya adalah bahwa ketika kita bermain di dalam si function ini, akan ada korelasi dengan komponen-komponen lain di dalam ruang lingkup view yang kita. Perhatikan, kita tadi punya yang namanya si new task dan to-do list. Ternyata di dalam function ini kita bisa panggil keduanya dan semuanya lah ya dalam ruang lingkup si data dengan menggunakan menggunakan aliasing objek dirinya. Jadi untuk memanggilnya tuh nggak bisa sekedar to-do list ataupun new task, tapi harus diikuti dengan si konektornya. Konektornya itu apa? Objek daripada si view-nya sendiri. Jadi kita gunakan this ini untuk memastikan saya memanggil to-do list yang dimiliki oleh objek saya sendiri. Nah, kenapa posisi daripada si to-do list ini ada di luar function, gitu kan ya, dideklarasikan di luar function. Nah, ini adalah kaidah pemrograman objek sebetulnya ya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Ini dia menariknya, inilah triknya. Kalau kita punya kemudian elemen array atribut di dalam si data, maka memungkinkan kita menambahkan isian ke dalamnya dengan struktur yang sama menggunakan fungsi push. Jadi di sini logikanya ketika tombol ditekan, si to-do list ditambah 1 dengan sebuah informasi yang kemudian nilainya itu didasarkan pada inputan kita. Kenapa? Karena tadi kita pakai two-way binding kan. Saat kita input, si new task ini akan kemudian di-trigger oleh si add task untuk masuk ke dalam si array to-do list dengan menambahkannya di dalam si atribut sub-atribut dari to-do list ya. Yang isinya sama kayak tadi manggilnya, yaitu this new task gitu ya. Oke, nah logikanya lagi kalau sudah ditambahkan maka berarti to-do list-nya ini akan berubah, dan karena two-way binding perubahannya akan langsung ngerender halaman web untuk terupdate. Dan ditambah lagi si field daripada field daripada si text inputnya yang tadi sudah kita ketik dengan sesuatu, kita clearkan lagi menggunakan cara paling konvensional, diisi dengan string kosong. Maka itu kalau kita lihat, kita uji coba yang ini. Ini kan sudah ada ya, misalkan kita tambahkan tes saja. Maka, nah saat kita add-kan itu, seakan-akan sudah terjadi penyimpanan data gitu kan ya, dari apa yang kita inputkan. Yang kita ketikkan di sini, lihat, ini ketika di-add, masuk ke dalam list gitu kan ya, dan ini dikosongkan kembali. Oke. Nah, tetapi jelas ini sifatnya temporer. Kenapa? Mau bagaimanapun si view ini tetap hanya bermain di sisi front end saja. Jadi data yang kemudian ada di tampilan kita sekarang ini kalau tak refresh gitu kan ya akan kemudian kosong kembali. Ya, karena apa? Yang tadi kita submitkan itu hanya bersifat runtime saja, ya kan? Nah, untuk menjadi lebih persisten ya tentu nanti kita harus storing itu ke dalam sebuah area penyimpanan lebih persisten itu di database kan ya nantinya. Oke, tetapi paling tidak dari sini kita belajar bahwa memungkinkan ya kita melakukan handling sesuatu gitu ya
dengan menggunakan view dengan directive v klik tadi atau v on click, kemudian bisa juga itu mempengaruhi elemen yang lain dengan v model kan ya. Dan kemudian di sini sudah ada korelasi antara pemanfaatan metode dengan data kan ya, seperti itu. Nah, ini dia kurang lebihnya. Nah, nanti script-script contoh ini ya tentulah kita bisa coba share ya. Nah, ini pun juga saya dapatkan tidak dari saya buat sendiri. Yang saya buat sendiri insya Allah nanti kita akan jadikan sebagai garapan pekerjaan. Baik ya. Mudah-mudahan dari yang hadir bisa menangkap idenya dulu. Oke. Kita akan coba beralih masuk ke yang berikutnya. Yang mungkin masih sama idenya seperti ini. Ya, yaitu kita punya directive if. Mari kita lihat. Directive if ini mungkin cukup lumayan menarik untuk dibahas dan cukuplah buat kita 8 menit ya untuk membahas ini. Oke, directive if ini kalau Anda perhatikan, sekarang saya balik, saya akan ajak Anda melihat dari sisi front end-nya dan kemudian coba Anda terawang kira-kira logik di belakangnya bagaimana. Perhatikan di sini, ini halaman awalnya adalah seperti ini. Oke, saya kasih bocoran di sini ada korelasi antara inputan quantity tersebut gitu ya dengan nilai daripada totalnya, kemudian dengan si informasi bonus di bawahnya. Oke, mari kita lihat. Tak tambah, oh ya ini dibatasi juga quantity ini maksimumnya sampai angka 10. Perhatikan, terjadi perubahan ya. Dua perubahan terjadi, yaitu total dan nilai bonus. Jangan dilihat kalimatnya ya, nanti aja. Oke ya, sip. Nah, sip ya, sip ya. Oke, oke. Nah, setelah 10 ini saya tidak bisa lagi karena dibatasi maksimum 10. Jika diperhatikan di sini, maka akan tampak lah ya ada logika yang dimainkan. Jika, dan jika. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini belajar ada yang namanya pemanfaatan fungsi aritmetik. Ya kan ya, karena di sini nilai dasarnya dia, nilai satuannya dia adalah 1000 kan ya. Oke, ketika kita tambah 1, maka dia menjadi 2000, berarti ada fungsi aritmetik, ya kan ya. Kemudian ada fungsi pemanfaatan enable and disable element, ya. Oke. Nah, ini kan cukup menarik ya. Jadi mungkin orang menganggap ini tampaknya bermain dengan behind code PHP gitu ya. Padahal tidak. Ya, PHP nanti tahu akhirnya aja. Ya kan ya. Jadi ibaratnya tuh di sini biarin si user itu memain-mainkan datanya gitu kan ya. Terjadi di perubahannya di front end, di finalnya nanti saya tambahin submit misalkan. Nah, saat submit ditekan itu maka nilai akhirnya inilah yang akan dikirimkan ke sisi server. Ya. Mari kita lihat di belakang script ini. Untuk yang CVIF ini kita bisa temukan oke. Biasa ya kaidahnya langsung cari dulu titik rentangnya view bekerja. Cari ke view dulu di bawah. Oke, elemennya apa? Nah, ini dia ya tipsnya. Triknya. Oh, app, maka Ctrl F app cari. Oh, di sini. Oke, kemudian rentangnya di mana? Oh, baris 16. Kalau pakai Saben atau VS Code kan bisa ketahuan ya. Oke, rentangnya berarti dari baris 16 sampai 33. Maka efek perubahan daripada si kinerja view akan mempengaruhi semua elemen di sini. Ya kan ya? Nah, gitu dia. Kemudian berikutnya lagi apa di sini? Tadi kita lihat ada elemen pemanfaatan di atas itu ada tulisan ya. Ini adalah detail dari pesanan Anda. Oke, ini ya. Ada garis berarti ada HR ya. Oke. Ada HR, kemudian ada image. Nah, ini dia menarik. Yang image ini dia menggunakan si binding ya. Bindingnya menggunakan binding SRC di mana di sini dia mengambil data dari si cover. Kita lihat ke bawah. Oke, ternyata memang benar itu ada ada elemen data yang namanya cover yang kemudian di situ kita manfaatkan binding untuk href namanya
yang kemudian di sana diarahkan ke satu link tertentu. Jadi kalau Anda mau memanfaatkan view untuk mengarahkan gambar kemana, ke URL mana, Anda bisa gunakan SRC tadi ya. Dan ini adalah yang membuat munculnya gambar. Ya, nah ini gambar ini. Kemudian ada buku murah, oke, sampai situ masih bersahabat ya. Masih bersahabat. Kemudian di bawahnya ini mulai nih. Oh, sebentar, buku murahnya ada di sini. Ternyata berarti pakai sesuatu nih. Di print berdasarkan inputan datanya si view. Oh, ini berarti ya. Berarti kalau tak ganti ini dengan mahal, maka harusnya berubah juga ya. Berubah, ya kan ya? Kenapa? Karena memang di sini kita tahu di bagian H4 ini kita printkan si atribut nama. Nah, yang menarik adalah yang berikutnya ini. Kita punya quantity. Quantity ini tulisan biasa, ada input bertipe number, dan kemudian ada rentang. Jadi ada rentang, kita bisa gunakan atribut dari HTML biasa sebetulnya, yaitu min berapa, maxnya berapa. Maka dibatasilah sebanyak itu. Nah, yang menarik adalah kita gunakan two-way binding daripada si value inputan ini yang kemudian kita lekatkan ke quantity QTY ya. Berarti itu akan masuk ke sini nih. Nah, makanya karena di waktu kita refresh pertama itu muncul 1 itu disebabkan oleh adanya binding ini. Tetapi karena dia two-way binding, cirinya adalah V model, maka dia bisa mempengaruhi elemen lain yang memanfaatkannya. Contohnya di bagian total, kan ya. Di bagian total ini dia cuma ngeprint doang, tapi ngeprintnya sudah menginkludkan rumus aritmetik, ya perkalian. Yaitu dia mengambil data quantity dikalikan dengan data price. Price-nya sendiri kita coba lihat ke bawah. Nah, dideklarasikan dengan nilai 1000. 1000 dikali dengan kuantitinya yang berubah-ubah, maka ya dia akan menyesuaikan. Ya kan ya? Karena karakteristik two-way binding sekali berubah langsung ngerender halamannya itu sendiri. Ya. Nah, yang menariknya lagi di bagian bawah itu ada fungsi untuk menampilkan pakai two-way binding lagi untuk bagian checkbox, ya kan ya? Di mana itu kalau kita perhatikan ditarik ke show bonus. Show bonus berarti di sini berarti logic ya, true or false, defaultnya true. Yang mana kalau misalkan dia true, maka tampillah ini. Lihat ini. Ada if kan ya. Jika show bonus, nah berarti true ya. If true, maka ya ini true, tampil gitu ya. Tapi kalau ininya false, maka ini akan hilang. Jadi div ini bisa kita hidup dan matikan dengan menggunakan si if ini. Gitu ya. Sederhana ya. Sebentar ya, kita tuliskan dulu. Nah, yang menarik adalah berikutnya lagi. Selama dia bekerja ini, di dalam si VIF ini, dia manfaatkan data quantity. Ya. VIF quantity yang kita dapatkan tadi nilainya, dia bikin mundur. Dimulai dari yang lebih besar dari 10 dulu. Ya, kalau lebih besar dari sama dengan 10, maka langsung keluarkan ini. Tapi ada data statik yang dia tambahkan pakai begini juga sama ya. Maaf, kamu hanya boleh beli sebanyak data quantity saat itu, berarti 10. Kemudian turun, bukan 10, 9. Berarti 9 itu di bawahnya ini, tapi di atasnya ini kan ya. Pakai v else if. Karena apa? Ada syarat lain kan ya, maka pakai v else if. 9 di atas 5, maka ini yang tampil. Berarti sampai angka 5 ya. Dari 5 sampai 9 munculnya adalah ini. Di bawah 5, 4 berarti ya, berarti masuk ke rentang yang ini. Maka ditampilkan lagi yang ini. Ya kan ya? Di bawahnya 2 berarti 1, maka ini sebuah tawaran iklan ya, seperti itu. Oke, makanya kemudian kalau kita perhatikan 2 naik ya, 2, 3, 4, 5 mulai beda ya, 9, 10 muncul berbeda. Wah, udah mau habis nih, sebentar. Kita mungkin tutup dulu sesi, kita buka lagi sesi untuk diskusi ya.